Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman yang menyaksikan video aku video dan setelah video ini bakal ada video-video selanjutnya. Tapi di video kali ini, khusus kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu machine learning, pengertian, juga cara kerjanya. Untuk sumber informasi dari video kali ini itu berasal dari praktikum di kelas aku sendiri di pertemuan pertama sama Bu Evi dan beberapa sumber yang aku kutip. Nah, kali ini aku bacain materi dari blog aku sendiri, yaitu dari Generasi Maju. Yuk, langsung aja buat mempersingkat video kali ini, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu dalam pengertian machine learning. Sebenarnya apa sih machine learning ya? Kalau sekarang kan lagi booming-boomingnya yang namanya machine learning. Nah, machine learning itu kecerdasan buatan yang pada pengaplikasiannya itu secara garis besar tuh ada 7 cabang. Nah, jadi machine learning itu salah satu cabang dari kecerdasan buatan. Jadi sebelum kita kenal machine learning, kita harus tahu nih siapa sih emaknya. Nah, di sini aku kasih kotak teman-teman muda memahami apa yang disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, di artificial intelligence itu ada machine learning, di mana machine learning sendiri itu dibagi menjadi 3 cabang, ada deep learning, supervised, unsupervised. Nah, kemudian ada natural language processing, ada content extraction, klasifikasi, machine translation, dan questionnaire answering. Terus ada expert system, kemudian ada visio, stage, planning, dan robot. Inilah ketujuh cabang yang membentuk ketujuh cabang dari bagian dari artificial intelligence. Nah, untuk kali ini tuh kita bakal membahas secara lengkap dalam 14 video yang akan bersambung tentang machine learning dan bagian-bagian juga cara kerjanya. Yuk kita masuk ke machine learning. Machine learning sendiri itu mesin yang dikembangkan untuk belajar sendiri tanpa arahan penggunanya. Jadi kalau dulu mesin itu harus diajarin bagaimana cara carinya, bagaimana proses pembuatannya. Nah, kalau sekarang mesinnya itu diciptakan buat dia belajar sendiri. Jadi dengan adanya machine learning ini kita bisa dapat menganalisa sebuah pembelajaran tanpa perlu adanya di program ataupun di perintah. Jadi mesinnya itu jalan sendiri. Itu garis besar dari machine learning. Nah, gimana sih cara kerjanya? Keren ya, mesinnya bisa bekerja sendiri tanpa harus diperintah. Tapi dia tahu tuh apa yang dikerjainya. Nah, untuk cara kerja dari machine learning sendiri itu ada dua ya. Yang pertama itu ada struktur dan yang kedua itu unstruktur. Dari namanya sendiri itu kalau struktur berarti dia udah tertata rapi, kalau unstruktur berarti dia belum tertata rapi. Untuk fungsi dan keunggulannya tadi seperti yang aku bilang karena dia mesinnya bisa bekerja sendiri, cukup kita tanamin perintah awal aja atau bahkan tanpa perintah sama sekali dia udah bisa belajar sendiri. Maka machine learning ini punya keunggulan di mana dia bisa melakukan berbagai kemampuan dalam mengumpulkan informasi secara lengkap. Bahkan kemampuan dalam mengumpulkan aplikasinya ini mengalahin manusia. Jadi sungguh wow banget sih. Nih dari blog ini juga, blog yang aku tulis ada dimulai dari mengotomatiskan entry data manual hingga kasus penggunaan yang lebih kompleks seperti penilaian resiko asuransi atau deteksi penipuan. Nah, machine learning sendiri itu bisa tuh mendeteksinya. Di mana contoh penggunaan dan penerapannya? Di tahun 2020 ini, apalagi pas corona saat ini, machine learning itu berkembang dengan sangat pesat. Apalagi ketika kegiatan pembatasan kita dibatasin, machine learning makin nge-booming. Karena orang-orang mencari alternatif lain dari kegiatan yang dibatasi ini. Nah, kemudian kita bisa menemukan contohnya itu ada di asisten digital. Teman-teman yang pakai Android mungkin tahu Google Assistant, atau teman-teman yang pakai iPhone mungkin kenal dengan Siri. Nah, Siri itu salah satu aplikasi dari asisten
digital. Dia yang bakal kasih tahu kamu tentang apa yang kamu mau. Kemudian ada iklan online, kemudian deteksi penipuan, chatbox yang siapa kalian yang nggak gabut, Simi adalah salah satu contoh dari chatbox. Kemudian ada keamanan cyber. Ini machine learning juga bisa tuh dipakai buat keamanan cyber. Ada analisa citra medis, juga mendapatkan dan memberikan rekomendasi. Mungkin aku bahas di mendapatkan dan memberikan rekomendasi ini, teman-teman mungkin tanpa sadar ya, ketika teman-teman buka sosmed atau mencari pencarian di search engine, nah itu si Google akan mengumpulkan informasi terkait yang apa teman-teman lakuin, apa yang teman-teman buka, apa yang teman-teman sukain, ikutin, di-like, kemudian data tersebut dikumpulkan, lalu muncul tuh rekomendasi-rekomendasi iklan atau lebih singkatnya itu kenapa alasan iklan di setiap smartphone orang itu beda-beda. Itu karena tergantung pembacaan yang teman-teman lakukan. Jadi kesimpulannya, bisa kita simpulkan bahwa kemajuan teknologi pada pembelajaran mesin atau machine learning itu dapat memberikan nilai ke kehidupan banyak orang, terutama yang paling diuntungkan saat ini itu adalah konsumen serta perusahaan, karena mereka kan mau mencari target konsumennya itu gimana pasarnya. Nah, karena itu biasanya tuh perusahaan rela tuh beli informasi tentang pelanggannya agar mendapatkan untung yang lebih tinggi. Karena itu machine learning lebih condong berkembang tuh di bidang sektor penjualan. Tapi di bidang sektor-sektor lain itu juga udah mulai merambah. Apalagi sekarang enggak cuman penjualan aja sih yang lagi berkembang, banyak hal sudah berkembang. Karena itu penting banget buat kita belajar machine learning. Mungkin itu aja video kali ini karena kita hanya membahas perkenalan singkat tentang machine learning yang merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence. Di next video berikutnya kita bakal bahas tentang jenis-jenis dari machine learning. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin dan nonton video aku kali ini. Kalau teman-teman minat dan tertarik, mungkin mau baca lebih dalam, mungkin teman-teman bisa buka di blog aku di edogawa@17 blogspot. Kalau teman-teman nggak ketemu, nanti lihat aja di kolom komentar di akun Google yang maaf, maksud saya di akun YouTube-nya. Nanti aku lampirin biar teman-teman bisa belajar lagi. Di situ juga ada sumber-sumber dari materi-materi yang aku bahas saat ini. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang.